Shalom Mama Inang, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita Rabu 22 April 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, kita dengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita diambil dari Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Hidup bersama di dalam Kristus. Hidup bersama tidaklah mudah karena di dalamnya ada banyak perbedaan. Berbeda cara pandang, berbeda cara pikir, bahkan karakter dan juga latar belakang, bahkan perbedaan tingkat kedewasaan iman. Nah, perbedaan tersebut akan membuat keegoisan, kesombongan, sebab perbedaan tersebut membuat orang selalu menonjolkan diri sendiri. Jika demikian adanya, kebersamaan yang bagaimana yang harus dihidupi oleh orang percaya. Kebersamaan di dalam Kristus, yaitu kebersamaan bukan karena kesamaan selera, tetapi karena salib Kristus yang telah mempersatukan kita. Salib Kristus yang telah membawa kita hidup bersama di dalam Dia. Salib Kristus yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus, Anak Allah, tidak mempertahankan haknya, tetapi yang mau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu artinya adalah dalam hidup kita tidak boleh melakukan apapun berdasarkan keegoisan ataupun kesombongan, tetapi hidup dalam kerendahan hati yang harus menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup orang Kristen ternyata bukanlah sekedar percaya saja, tetapi harus meneladani dan menjadi teladan. Yesus adalah teladan bagi kita. Jika Yesus adalah Tuhan saja rela merendahkan diri, mengapa kita begitu sulit merendahkan hidup kita? Kerendahan hati adalah fondasi hidup bersama di dalam Tuhan, karena di dalamnya kita mau belajar, mau mendengar, mau mengalah, bahkan kelemahan satu sama lain kita tanggung. Jadi kunci hidup bersama bukanlah kesamaan pribadi, melainkan kesamaan hati, pikiran yang mengedepankan Kristus. Itulah tujuan pertumbuhan rohani, supaya hidup kita saling membangun, menguatkan, dan saling menegur dalam kasih yang akan mengubah komunitas dalam pertumbuhan hidup bersama. Saudara yang terkasih, hidup bersama adalah kesaksian. Itulah yang disampaikan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 ini, yang merupakan panggilan, bukan hanya panggilan sebagai orang Kristen yang rajin beribadah, tapi menjadi komunitas yang mencerminkan hati Kristus. Demikian juga halnya dengan gereja. Gereja bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah bersama, melainkan merupakan keluarga yang mengalami pertumbuhan rohani bersama. Kiranya ketika orang melihat hidup kita, baik dalam keluarga, gereja, dan pekerjaan, maka mereka tidak hanya melihat orang Kristen, tapi melihat karakter Kristus di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, agar hidup kami menjadi teladan, karena meneladani Engkau Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, yang memberikan contoh bagi kehidupan orang percaya,
biarlah kami hidup di dalam iman kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan mereka, atas apa yang mereka harapkan, cita-citakan dalam keluarga dan pekerjaan. Engkau juga Tuhan yang memberikan pengharapan, semangat hidup, dan Engkau Tuhan yang memberkati apa yang diharapkan di tengah-tengah setiap keluarga. Berkati gereja-Mu Bapa dalam setiap pelayanannya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kami sampaikan dalam doa ini. Terima kami Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Tuhan Yesus memberkati.